Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iman, apa kabar? Kangen nih dengan dongeng-dongengnya. Ya, sebagaimana permintaan Kak Iman ya, saya juga teman-teman semua, adik-adik semua, para santri di Dongeng Ceria ya. Sama dengan Kak Iman, kita selalu ngurusin kebencanaan dan kemanusiaan. Saya pulang dari Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene, habis tanggap darurat, terus ke Jakarta, berangkat lagi ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Banjar, karena banjir Banjar itu. Di sana terus pulang ke Jakarta, langsung kalau saya pulang PCR ke rumah sakit, terus isolasi sebelum ke keluarga sebenarnya itu udah 10 harian itu. Ternyata begitu PCR hasilnya positif COVID-19. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Nah, di sana saya bukan tanpa gejala, tapi dengan gejala, yaitu lambung kena, terus mengalami demam, panas saya sempat 40. Terus waktu itu diantem obat yang memang katanya paling manjur dari Cina itu, tapi ternyata jebol, nggak kuat, perutnya panas. Akhirnya kita tinggalkan semua obat-obat itu, hanya minum obat yang ada di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Nah itu 4 hari itu belum sadar, maksudnya belum mengetahui diri kita itu sebenarnya, saking panasnya, dan tiap hari sakit itu nggak ketulungan sakitnya ya, panas perut, mau muntah karena punya lambung, napas tersengal-sengal, begitu batuk keluar darah. Sudah habis itu dari ketiga itu diinfus, bahkan saya menggunakan oksigen. Akhirnya itu sampai 7 hari di Wisma Atlet Tower 4. Nah, akhirnya dipindahkan kepada penanganan khusus, namanya terapi Avigan. Jadi di COVID itu ada 2 terapi Avigan dan terapi plasma. Kalau plasma itu seperti saya ini sudah alumni COVID, nanti saya donorkan darah plasma saya untuk yang sesuai dengan golongannya untuk disuntikan kepada orang yang terkena COVID. Nah, saya karena tidak ada fasilitas di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet untuk yang plasma, jadi saya menggunakan terapi Avigan. Terapi Avigan adalah meminum pil khusus nama jenis Avigan, 1 hari itu 2 kali. Sekali minum hari pertama itu 8 butir, dilanjut yang kedua 28 butir, karena memang udah kondisi saya udah parah. Selain demam 40, batuk keluar darah, paru kena, dan nafas tersengal-sengal. Itu kondisi minggu pertama. Masuk fase kedua di terapi Avigan, kondisinya terus membaik, alhamdulillah. 4 hari Avigan itu harus seminggu ya. Nah, itu tidak boleh overdosis, obatnya harus sesuai, karena 8 baru hari selanjutnya 3. Karena itu bisa mengakibatkan kemandulan. Nah, hari keempat itu alhamdulillah sudah sehat, batuk tidak keluar riak darah lagi, infus itu udah dicabut, sudah tidak menggunakan oksigen. Itu berarti hari ke-11, 7 di tower 4 hari di tower 6 berlanjut, terus Avigan sampai semua dilepas. Nah, saya masuk itu PCR CT-nya itu di angka 25. Berarti paling jelek itu 20. Paling lumayan tinggi itu 40. Nah, itu kondisinya memang udah parah.
ditambah PCR yang kedua dan swab kedua itu hasilnya saya di angka 31, masih positif, belum boleh pulang. Tepat di hari ke-17 hasilnya di 19 itu nilai CT saya di swab itu 39, artinya sudah mendekati 40, udah di atas 35 sudah pulang. Akhirnya diizinkan pulang. Selama di Wisma Atlet itu semuanya kemandirian. Artinya apa? Bahwa semuanya tergantung kita. Nah, di sana ribuan orang yang terpapar. Itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang justru ada nenek-nenek dengan cucunya. Cucunya itu OTG atau suspek biasa, neneknya itu dengan gejala. Tapi lebih pulang duluan neneknya. Nah, kenapa? Karena ternyata seringnya cucu ini turun olahraga. Nah, olahraga itu bertemu dengan ribuan orang yang semuanya memiliki suspek dan pada positif. Termasuk orang-orang baru yang baru datang itu virusnya masih kuatnya. Jadi begitu di swab, neneknya itu di kamar aja, berjemur di kamar itu boleh pulang. Nah, sementara cucunya ini yang sehat segala macam beda 2 hari. Sama dengan saya, tangga kamar saya. Ya, alhamdulillah itu semuanya ketergantungan dengan oksigen. Dan dia jalan aja tersengal-sengal. Tapi begitu dites CT-nya itu dia di 37. Lebih pulang duluan dia. Karena jarang berbaur. Nah, saya sering olahraga berbaur dengan yang lain, ternyata termasuk pada pendatang baru. Jadi kasus ini janganlah sampai sahabat-sahabat, adik-adik semuanya kena. Udah. Satu, saya bukan abai terhadap protokol, karena kami juga satgas peduli COVID-19. Ternyata menyerang saat kita lengah. Artinya saat di Kalimantan Selatan saya sering meninggalkan sarapan pagi dan naik klotok berjam-jam, akhirnya abai lupa terhadap penjagaan imun dan kesehatan. Nah, mereka itu virus nyerang, setiap orang akan keserang. Cuman dia bisa nggak imun tubuhnya itu menangkal itu. Nah, itu yang jadi. Dan janganlah, semua saya doakan tidak ada yang positif dalam COVID ya. Semuanya mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi itu jangan abai protokol kesehatan, jaga imun. Banyak ya, kalau di ceria dongeng ceria, insya Allah pada ini dah, pada bahagia semua. Karena apa? Karena senang ya. Jadi kalau senang itu diantaranya imunnya tumbuh. Kedua, hati-hati dengan orang asing. Artinya orang yang dari luar lingkungan kita. Kalau di pesantren, orang luar itu harus hati-hati. Khawatir kondisi kita sedang sedikit turun, ada karier orang yang membawa virus kena kita. Virus COVID-19 itu nyata. Saya nggak akan cerita betapa sengsaranya di sana. Betapa sengsaranya saya terserang COVID itu. Karena jauh rentetannya, nanti berjam-jam. Betapa sengsaranya. Meskipun di penanganan secara oleh dokter, pengawasan dokter, karena memang rekomendasi juga dari teman dokter Kobra yang penanganan khusus COVID, kalau bisa jangan sampai sahabat-sahabat semua masuk ke, apalagi sampai positif. Jadi setelah 19 hari isolasi, saya harus pulang sebelum ke rumah, isolasi lagi 4 hari. Karena hasil swab itu dari hidung dan tenggorokan.
Sementara yang di paru itu perlu pembersihan. Nah, 3 hari itu pembersihan yang ada di paru. Sehingga sekarang masih isolasi di hotel. Ya, ini pengalaman bahwa ya semuanya semua ditanggung oleh negara ya, karena Wisma Atlet itu semuanya gratis, makan, obatan semuanya gratis. Dan kebetulan kami juga asuransi, jadi semua ini di cover oleh pihak ketiga. Nah, inilah kebiasaan kita di bencana, jadi risk transfer, risiko kita dilimpahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini asuransi. Nah, sahabat-sahabat semua, bahwa virus itu tidak pandang bulu, menyerang siapa aja. Saya ini ketua Satgas COVID, NU Peduli COVID di Jakarta, baru mendapatkan penghargaan terbaik. Kena juga. Pak Doni Munardo, Kepala BNPB, Kepala Satgas COVID, ya kena juga. Para kiai, pedagang, semuanya. Jadi COVID ini menyerang tidak pandang bulu, tidak pandang ras, agama apapun, umur. Bahkan di sana, maaf ya Allah, kita kasihan lihatnya, ada anak-anak yang baru umur setahun, sekeluarganya semua kena COVID. Dan itu lingkungannya ribuan orang, semuanya positif. Jadi mau menghindar juga kan susah, kecuali dia di kamar aja untuk penyembuhan. Semuanya difasilitasi oleh negara kalau di Wisma Atlet. Tapi jangan sampailah kita masuk persoalan karena positif. Jadi apa yang bisa diambil hikmah dari perjalanan ini semua? 1, jangan abai, taati protokol kesehatan. 2, diri kita, jangan lupa sarapan, makan siang dan vitamin, terus hal-hal yang protein, kecuali sedang puasa ya. Nah, itu semuanya, berjemur, berolahraga. Itu trennya, karena memang belum ada obat yang masing-masing beda pendekatannya. Ada yang cocoknya dengan ini, itu nggak bisa diterapkan ke kita. Ada yang cocoknya dengan obat Cina, saya nggak cocok. Ada yang cocoknya dengan minyak kayu putih dan teh. Itu semua perjalanan pengalaman pribadi, nggak bisa diterapkan menyeluruh. Nah, saya hanya menggunakan obat-obatan dan ini semua yang ada dari dokter di Wisma Atlet. Jadi itu begitu pulang, sekarang tinggal pemberian vitamin, terus olahraga di hotel dan makan yang bergizi, dan tentu harus kondisi jangan stres dan senang. Nah, ini enaknya di dunia dongeng ceria itu udah hidupnya senang aja udah. Tapi ya itu tadi ya,